Ketika di sekolah apa yang Zahran lakukan? Berbagi tip dengan teman-teman. Yang pertama tuh kalau misalnya dikasih catatan gitu ya, tuh dicatat. Oh, oh, Biasanya kalau kita nyatet tuh dia bakal ingat, oh, oh. dia bakal ingat. Terus yang kedua tuh rajin ngumpul tugas, Iya. itu juga penting. Rajin mencatat, rajin mengumpulkan tugas. Yang terpenting ada rajin hadir. Iya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya TK, SD, SMP, dan SMA. Kali ini kita kedatangan salah satu peserta didik dari unit SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang kemarin juara umum 1, juara umum 2. Kali ini yang kita hadirkan adalah juara umum 3. Selamat datang kepada Muhammad Azrel Zahran. Assalamualaikum, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azrel Zahran. Panggilan Panggilannya Azrel. Azrel. Masih ada hubungan saudara dengan Azril Peter Pan atau Noah? Enggak ada ya? Nggak ada. Azrel Zahran. Anak keberapa? Saya anak kedua Anak kedua. Tempat tinggal di dekat Adua, dia Puriwai Halim. deket-deket Adua. Wah, Halim. Berarti tiap hari sering ke Adua ya? Iya. Ngaji juga di sana ya? Terus Azrel Zahran ini info yang kami terima juara umum 3 Iya. dari pas kelas 10 ya. Iya, pas Sekarang kelas kelas 11. Iya, 11 sekarang. Nah, dulu alumni mana SMP-nya? SMP Al-Azhar 3. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Apa perasaan Azrel menjadi juara umum 3? Ya seneng sih, seneng sekaligus bangga. Bangga kan ya. Apalagi ketika diumumkan di khalayak Iya. umum depan anak-anak ya. Selanjutnya juara umum 3 Ananda Muhammad Azrel Zahran. Tepuk tangan kan tuh ya. Iya. Zahran ekspresinya apa tuh? Langsung melompat apa langsung JJ atau gimana? Kaget ya sih. Kaget ya. Enggak apa? Sebelumnya belum diinfokan kalau bakal juara gitu ya. Iya, nggak expect sih sebenarnya, nggak nyangka juga. Oh, ternyata memang rezeki mah kemana ya. Iya, alhamdulillah. Nah, lalu selama proses dapat juara umum 3 ini tentunya ada harapan ingin menjadi juara umum 1 ya. Iya, ada harapan. Nah, untuk mewujudkan harapan itu selama ini yang sudah berjalan dalam proses pembelajaran, ketika di sekolah apa yang Zahran lakukan? Berbagi tip dengan teman-teman. Yang pertama tuh kalau misalnya dikasih catatan gitu ya, tuh dicatat gitu. Dia biasa kan guru-guru tuh biasanya kalau ngajar tuh kalau misalnya pelajarannya kayak sejarah segala macam tuh ngasih PPT tuh. Ya, Itu biasanya dicatat itu penting-pentingnya. oh. Biasanya kalau kita nyatet tuh dia bakal ingat. Oh. Dia bakal ingat. Terus yang kedua tuh rajin ngumpul tugas. Iya. Itu juga penting. Rajin mencatat, rajin mengumpulkan tugas. Yang terpenting ada rajin hadir. Iya, itu. Ya enggak? Artinya rajin masuk untuk sekolah. Rajin nyatet, rajin ngumpul tugas, tapi nggak pernah masuk. Ya enggak? Iya. Terus yang ketiga, di luar dari pembelajaran di sekolah, di luar ikut bimbel juga. Ikut bimbel baru kelas 11 ini. Kelas 11 ini. Berarti kemarin-kemarin nggak ikut bimbel ya? Enggak, kemarin Murni enggak. dapat pembelajaran hanya dari SMA Al-Azhar. Iya. Mudah-mudahan ikut bimbel ini jadi meningkat juara umum ya. Amin, amin. Terus Azra selain kesibukan belajar sebagai pelajar, di luar ada eskul yang diikuti apa? Ekskul itu ada saya ikut KIR sama EC. EC. Memang kebanyakan anak-anak pintar ikut KIR kalau nggak EC ya. Iya, alhamdulillah. Enggak ikut ini eskul yang sifatnya fisik kayak silat, Enggak gitu. taekwondo ya kan ya? Iya. Atau yang sifatnya dramatis seperti anak-anak jurnalistik? Enggak. Enggak ya. Ya enggak jago moto. Ya enggak. Terus Azrel berangkat sekolah diantar apa naik motor sendiri? Naik motor sendiri tapi kadang diantar. Juga ya. Terus membagi waktunya Azrel bagaimana? Kalau kemarin kan mungkin fokus di SMA, tidak ikut bimbel. Sekarang ikut bimbel. Bimbelnya jam berapa?
Bimbel biasanya pulang sekolah 4:30 sampai jam 8 ya. Setengah 8 malam. Setelah itu istirahat, Istirahat. nggak mengulang lagi persiapan untuk besok, siap-siap. Iya. Kalau mengulang tuh biasanya kalau misal kalau nggak ada jam les biasanya suka baca-baca. Pelajaran apa yang paling Azril suka? Biologi, kimia, sama fisika, kalau nggak matematika mungkin. Harapan untuk lulus dari SMA lanjut ke perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi pengennya sih ini UGM. UGM. Ngambil apa? Pengen ngambil kedokteran. Ya mudah-mudahan yang mendengar mengaminkan sehingga cita-cita Azril bisa masuk ke UGM. Ngambil apa tadi? Kedokteran. Dokter apa nih? Dokter khitan apa dokter apa? Hmm. Dokter umum. Iya, dokter umum mungkin. Dokter umum ya. Terus Azril, kendala dalam pembelajaran yang Azril hadapi apa? Tentunya kan setiap proses ada kendala nih. Iya. Ada hambatan. Apa kendalanya? Membagi waktu yang susah, menjaga kondisi badan yang capek, lalu muncul tiba-tiba rasa malas. Nah, apa yang menjadi kendala Azril? Karena pasti ada kendala. Iya, paling susah bagi waktunya sih, kan kadang-kadang kalau misalnya dikasih tugas gitu. Oh, numpuk-numpuk gitu Iya, ya. kadang-kadang numpuk baru selesai satu dikasih lagi gitu. Tapi alhamdulillah selesai sih. Nah, solusinya apa ketika Azril mengalami kendala waktu dalam menjalankan tugas-tugas sekolah itu? Ya kalau misalnya bagi waktu sih ya alhamdulillah bisa-bisa aja. Cuman kadang-kadang capek gitu ya. Bukan sekolah sampai sore dikasih tugas. Tapi alhamdulillah saya kerjain aja sih. Kayak yaudah kerjailah ntar pasti selesai. Ya alhamdulillah Berarti tentu selesai. langkah yang dilakukan adalah mengerjakan tugas yang diprioritaskan. Yang mana yang penting dulu nih? Ya, yang penting dulu. Mana yang dikumpul segera Yang gitu kan mepet ya. lah Yang deadline-nya. mepet ya nggak? Setuju nggak sih Azril dengan sistem belajar yang SKS itu? Kalau yang SKS tuh berarti dia ngebut kan Iya, semalam. sistem kabut semalam. Besok mau ujian nih. Besok mau semesteran, malamnya begadang. Setuju nggak itu? Enggak sih, itu soalnya ntar malah capek ujiannya, malah nggak fokus. Nggak Ya. maksimal ya, karena badan sudah terposir. Karena kebanyakan anak-anak yang tidak bisa membagi waktu. Iya. Sebenarnya bukan tidak bisa membagi waktu, memang males. Sehingga dia berharap nantilah pas menjelang semester Ya ngerjain. nanti aja lah, masih lama gitu. Terus bayangan Azril tentunya selain ingin menjadi kebanggaan dengan apa yang sudah dicapai tanpa ada rasa belum puas. Apa yang memotivasi Azril untuk belajar dengan giat, biar pinter, cita-cita bisa masuk UGM? Apa yang memotivasi sehingga ada rasa semangat seperti itu? Ya yang pertama kan sekolah ini juga dari butuh biaya kan. Iya. Butuh biaya, ini biayain kan orang tua juga. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah belajar, orang tua udah capek-capek nyari nafkah buat bayar sekolah kita gitu, kitanya malah males-malesan, malah buat onar segala macam, kan kesian orang tua kita sih. Wih, Azril dewasa banget ya, Masya Allah. Jadi karena berhubung segala sesuatu itu menggunakan biaya, Iya. termasuk pendidikan, apalagi sekolah kita yang mungkin memang ada SPP, melihat, menimbang, memutuskan beratnya orang tua mencari rezeki, sehingga Azril berpikir tidak ada balasan kepada kedua orang tua kecuali dengan menunjukkan prestasi di dalam belajar. Iya. Betul. Betul. Apa komentar Azril berbanding balik nih ya? Azril berpikirnya seperti ini, yang tadi di Azril katakan, karena semua butuh biaya, orang tua bekerja, maka tidak ada balasan kita kecuali belajar dengan rajin ya. Apa komentar Azril terhadap teman-teman atau siswa-siswi yang dia tidak berpikir sampai ke sana? Ini mungkin bisa menjadi satu nasihat bagi kita semua. Mereka emang nggak kepikiran sampai situ aja. Belum berpikiran. Belum berpikiran. Mungkin kalau misalnya dihadapkan sama satu kejadian, baru mereka ini.
menyadari. Iya, menyadari. Iya ya. Berarti nunggu kejadian dulu ya. Mm-mm. Waduh kasihan amat. Kan biasanya orang tuh belajar tuh dari kesalahan. Mungkin dia kalau misal ada satu titik dia ntar sadar, wah seharusnya nggak boleh kayak gini. Ntar mereka insya Allah bakal berubah sih. Artinya cepatlah untuk berubah sebelum diberikan pembelajaran sebagai pengalaman yang berakhir menjadi suatu penyesalan. Wah, kata-katanya gitu ya. Iya. Ya enggak. Lalu Azril, bukan seandainya nih ya, di dalam kelas ada berapa siswa? Pas kelas 10 ada 32, sekarang 31. Sekarang 31. Iya, Secara total itu anggaplah ada 300-an anak siswa ya. Iya. Kelas angkatannya Azril. Iya, angkatannya. Mengalahkan dari sekian banyak anak itu tentunya ada kebanggaan. Iya. Apa yang terberat bagi seorang Azril ketika melihat pesaing di antar teman? Bagaimana menyikapinya? Ya, kalau persaingan tuh ya pasti ada. Cuman mungkin ya bersaingnya secara sehat lah. Iya. Ya kalau misal kita rajin ngumpul tugas, nggak aneh-aneh. Ya kalau di pas pembelajaran aktif, sering jawab, itu ya insya Allah ada nilai plus sendiri lah dari guru. Seandainya Azril mengalami titik di mana perubahan, ternyata mudah-mudahan enggak, semester ke depan Azril turun tidak mendapatkan juara 3. Qadarullah, bagaimana sikap dengan Azril? Ya pertama introspeksi aja, mungkin usahanya ada yang kurang gitu. Kan mungkin orang juga makin hari usahanya makin giat, makin ini. Mungkin kita kurang aja gitu. Berarti tetap ini ya, introspeksi. Introspeksi ya. Mencoba mengulang apa yang salah. Artinya dengan ada kejadian seperti itu sebenarnya tujuannya supaya kita tidak sombong. Iya. Yang kedua, bahwa berganti masa, berganti prestasi, berganti suasana, berganti juga mungkin hal yang datang dan pergi. Yang hari ini kita miliki bisa jadi pergi hari esok. Iya, Hari benar. ini yang ingin kita dapatkan bisa jadi mungkin lepas di hari kemudian. Maka sebenarnya intinya adalah jangan pernah puas dengan hasil yang kita capai saat ini. Ya, benar itu. Betul kan ya? Benar. Maka semua orang termasuk siswa selain Azril siapapun memiliki hak yang sama untuk mencapai proses titik di mana yang terbaik. Tetapi tidak semua orang sama memiliki proses untuk mencapai titik itu. Iya, benar. Mudah-mudahan Azril bisa berproses dengan baik. Hari ini Azril juara 3, mudah-mudahan semester kemudian juara 1 umum. Amin, amin ya rabbal alamin. Dapat beasiswa juga juara 3 ya. Iya, Ya dapat. enggak? Selain juara akademik, non akademik Azril pernah ikut juga. Non Non akademik akademik ya enggak? Bukan lomba 17 Iya. Agustus ya, lomba panjat pinang gitu, bukan. bukan. Ya. Itu pernah waktu itu ikut tapi nggak juara sih, OSN. Peserta. Menjadi peserta walaupun nggak juara, menjadinya itu sudah termasuk bagus. Iya. Ya enggak? Dan bisa jadi kemarin ada anak kita yang dari keterima di Marinir. Ternyata sudah 4 kali gagal. 4 kali gagal mencoba masuk Marinir. Dicoba. Yang waktu datang ke masjid dia memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Iya, berarti memang giat tuh ya. Itu anak paskib itu, dia mencoba untuk menjadi marinir 4 kali gagal. Artinya ketika orang melihat, oh ini anak hebat. Terkadang orang terkesan dengan hasil yang diperoleh. Oh jadi orang kaya, oh jadi pejabat, oh jadi pengusaha. Tapi mereka nggak membaca proses yang dilalui oleh orang yang sukses itu. Iya. Sehingga karena tidak membaca, ingin suksesnya secara instan. Iya. Betul. Ya enggak, instan doang, mulai tuh kodam-kodam ini keluarin. Itu aja. Azril, ada pesan dan kesan atau kata-kata yang disampaikan kepada publik atau teman-teman khususnya SMA Al Azhar 3? Mungkin kalau memang kita ngerasa kita udah rajin, udah aktif lah dalam pembelajaran, rajin ngumpul tugas. Iya. Ya ya yakin aja sama prosesnya, pasti hasilnya memuaskan. Soalnya usaha itu gak pernah mengkhianati hasil. Iya, itu pesan-pesan atau kata-kata dari Azril kepada kita semua. Intinya adalah berusaha sebaik-baiknya, jangan merasa puas.
Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dengan usaha kita. Iya. Hari ini gagal sebagai suatu pelajaran. Hari ke depan itu berhasil adalah sebuah kejutan dari Iya. Tuhan. Ya. Sekian, terima kasih kepada Azil yang sudah mampir di podcast Yayasan Anda Lampung, berbagi cerita, berbagi prestasi kepada teman-teman semua yang menonton. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi. Baik Azil masih di sini maupun nanti ketika sudah jadi alumni, apa yang Azil sampaikan mudah-mudahan menjadi asbab motivasi, inspirasi bagi adik-adik selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan semoga Azil bisa sukses di kemudian hari kelak hingga menempuh atau mencapai masa depan yang diinginkan. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada pemirsa podcast Yayasan Anda Lampung. Dan terima kasih kepada Azril sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Yusuf.